Adverb, kata keterangan. Adverb merupakan kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi, atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Lebih jelasnya, adverb ini merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, atau adverb lainnya. Adverb hampir sama dengan adjektif. Keduanya memiliki fungsi menjelaskan kata lain. Bedanya adalah adverb berfungsi untuk menjelaskan adjektif, kata sifat, verb, kata kerja, atau adverb lainnya. Contohnya, loudly, seriously, slowly, carefully, now, today, yesterday, here, there, in the class, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian bertemu dengan kata yang belakangnya L dan Y, maka sudah pasti itu adalah adverb. Dalam bahasa Inggris, adverb itu ada 5 jenis. Yang pertama, adverb of time. Yang kedua, adverb of place. Yang ketiga, adverb of manner. Yang keempat, adverb of frequency. Dan yang terakhir, adverb of degree. Adverb of time. Adverb of time merupakan kata keterangan waktu, yaitu keterangan yang dipakai untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, yesterday, now, today, tomorrow, then, since, last night, next year, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, please call me later. I am studying adverb now. Artinya, tolong hubungi saya nanti. Saya sedang belajar adverb sekarang. Nico will go to Semarang tomorrow. Nico akan pergi ke Semarang besok. This morning, I want to sip a coffee. Artinya, pagi ini saya ingin ngopi. Adverb of place. Adverb of place adalah kata keterangan tempat, yaitu kata keterangan yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya, here, there, below, above, outside, in, out, on, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I am studying adverb material on YouTube. Artinya, saya sedang belajar materi adverb di YouTube. I live in Semarang. Saya tinggal di Semarang. You can sip the coffee everywhere. Kamu bisa ngopi di mana-mana. Adverb of manner. Adverb of manner merupakan kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan. Ingat, dalam menggunakan adverb of manner pada kalimat transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek, tidak boleh diletakkan di antara verb dengan objek. Contoh, fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, fast, together, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, she can speak English fluently, artinya dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. They sip a coffee together, artinya mereka ngopi bersama. He said that he always drives fast, artinya dia mengatakan bahwa dia selalu mengemudi dengan cepat. Adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Kalimat yang memiliki satu verb atau kata kerja tanpa adanya to be, maka adverb of frequency-nya diletakkan di tengah-tengah antara subjek dan verb. Jika kalimat tidak memiliki verb atau kata kerja, maka adverb of frequency diletakkan setelah to be. Adverb of frequency biasanya menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Contoh, always, usually, often, sometimes, seldom, never, frequently, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, she is sometimes beautiful, artinya dia terkadang cantik. Mr. Mickey frequently visits Papua, artinya Pak Mickey seringkali berkunjung ke Papua. I always take a boat before go to campus in the morning.
Artinya, saya selalu mandi sebelum berangkat ke kampus di pagi hari. Adverb of degree. Adverb of degree merupakan kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Adverb of degree biasanya terletak sebelum kata sifat, kata keterangan, kata kerja yang dijelaskannya. Contohnya, just, to, very, quite, fairly, almost, extremely, completely, hardly, enough, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, I'm very beautiful, artinya saya sangat cantik. I just give you a cup of coffee, artinya saya cuma memberimu secangkir kopi. The lecturer gives too many duties to students, artinya dosen memberi terlalu banyak tugas pada mahasiswanya. Selanjutnya, kita masuk ke preposition. Preposition adalah kata yang dipakai di depan kata benda atau pronoun. Kata benda atau pronoun berperan sebagai objek. Preposition terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, preposition of time. Yang kedua, preposition of place. Yang ketiga, preposition of movement. Yang pertama, preposition of time. Preposition of time merupakan kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh, on, pada, in, pada, at, pada, after, sesudah, before, sebelum, during, selama, since, sejak, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, Mickey was born 2004. Artinya, Mickey dilahirkan pada tahun 2004. We went to buy a book on Wednesday. Artinya, kita ingin membeli buku besok Rabu. I will call you after dinner. Artinya, saya akan menelponmu sesudah makan malam. Preposition of place. Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contoh, on di atas, 100 di bawah, beside di samping, inside di tengah, in front to di depan, behind di belakang, among di antara, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, Yoga is standing in front of us. Yoga berdiri di depan kita. We learn profession material on YouTube. Kita mempelajari materi preposisi di YouTube. Where are you? I'm already in the library. Kau ada di mana? Aku sudah ada di perpustakaan. 3. Preposition of movement. Kata depan yang menunjukkan arah atau pergerakan. Contoh, into, masuk ke, out of, keluar dari, to, ke, inside, dalam, on, mengelilingi, pass, melewati, down, menuruni, towards, menuju, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, please don't go, we'll come toward the place that you mean. Jangan pergi, aku akan datang menuju tempat yang kamu maksud. We know the inside of someone's heart. Kita tidak pernah tahu dalamnya hati seseorang. The student come to the class. Siswa-siswa itu masuk ke dalam kelas.